Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 1 Juni 2023 merupakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 42, ayat 15 sampai dengan 25. Karya Tuhan hendak ku kenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak ku kisahkan. Segala karya Tuhan dijadikan dengan sabdanya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatu, dan ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Kepada orang-orangnya yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala karyanya yang mengagumkan itu. Sebab Tuhan alam semesta telah menetapkan supaya jagat raya didukung dengan kemuliaannya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencana hati diketahuinya. Sebab Yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal dan menilik tanda-tanda zaman, yang sudah-sudah diberitahukannya, dan apa yang akan datang dimaklumkan olehnya. Dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapkannya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput dari Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya diatur rapi olehnya. Sebab dari kekal sampai kekal Ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya. Dan Ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasihat. Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah yang nampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selamanya guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasangan, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah puas memandang kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantung, samudra raya ditaruhnya dalam bejana. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Biarlah seluruh bumi takut kepada Tuhan. Biarlah segenap penduduk dunia gentar terhadapnya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Alleluia, 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 alleluia. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10, ayat 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tetaplah aktif bersama Yesus hingga tercapailah cita-citaku. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Markus bab 10 ayat 52. Ketika aku mendapat tugas membuat renungan harian ini, aku sedang merasa lelah oleh pelbagai kegiatan keseharianku, tapi aku memaksa untuk membuatnya. Beruntung, kemudian aku berdiskusi lagi dengan seorang sahabat, dan ia menunjukkan video pembahasan renungan Injil ini dari Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52 yang diberikan oleh Bapak Kardinal Suharyo dalam channel YouTube Hidup TV, Api Karunia Tuhan, tentang Bartimeus, pengemis yang buta, yang duduk di pinggir jalan pada jalan keluar kota Yeriko. Melalui Injil hari ini, dan setelah mengikuti penuturan penjelasan video tersebut, aku jadi mengamati situasi diriku sendiri saat ini, yang seperti Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Aku sedang merasa lelah dengan apa yang selama ini aku lakukan, baik dalam pelayanan maupun dalam mencari penghidupan. Panggilan Tuhan Yesus kepada Bartimeus pengemis buta yang disembuhkan itu menggerakkan Bartimeus yang semula duduk di pinggir jalan hingga mau berdiri, berani maju dengan menanggalkan jubahnya, yang artinya menunjukkan ketetapan hatinya yang besar untuk menemui Yesus. Hal ini memelekkan mataku akan kehebatan Bartimeus. Dia mau mengikuti Yesus dalam perjalanannya, walaupun sebenarnya ia diminta oleh Tuhan untuk pergi. Itulah bukti imannya yang telah menyelamatkannya. Sebab pada bab sebelumnya, saat Yesus berjalan menuju Yerusalem, sebenarnya para murid merasa cemas dan orang banyak yang mengikutinya merasa takut, mengingat sudah semakin banyak ancaman terhadap Yesus dan perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan menuju pada kematiannya.
Merenungkan penjelasan sikap Bartimeus itu membuatku berefleksi. Aku sebagai murid Tuhan Yesus yang dari bayi telah dibaptis hingga sekarang ini, sering merasa cemas dan kurang berani mengikuti sang guru dalam perjalanannya melalui perjalanan hidupku sendiri. Aku ditantang untuk menghadapi keadaanku sekarang bersama Tuhan Yesus. Apakah aku mau tetap setia mengikutinya? Apakah aku mau tetap teguh melakukan tugas-tugasku dengan baik bersama Tuhan Yesus? Lalu apakah aku siap menanggalkan jubahku, yaitu dengan berketetapan hati yang besar, mau datang menemui dan mengikuti Yesus? Sahabatku yang mengirimkan link video itu berpesan, "Lihatlah video itu, ambillah tema yang terbaik bagimu." Dan setelah melihatnya, aku menemukan pesan untuk terus aktif bersama Yesus hingga tercapailah cita-citaku. Aku diajak untuk tetap aktif menjalankan tugas pelayananku bagi sesama, dan semoga aku pun beroleh semangat dan berkat dalam mengembangkan bisnisku hingga dapat memberikan penghidupan yang layak dan berkenan di hadapannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada hari peringatan wajib Santo Justinus Martir, Bapak Gereja yang teguh membangun fondasi gereja awali ini, Engkau menasehati aku agar aku pun harus tetap teguh dalam tugas pelayanan dan penghidupanku. Aku mau bangkit berdiri dan dengan berketetapan hati melangkah di jalan-Mu serta mengikutimu. Bimbing aku ya Tuhan Yesus, dan curahkan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi langkah hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.